Ya, selamat siang ya sekalian. Jadi kita hari ini akan membahas yang disebut dengan metode simplex ya atau simplex method ya. Untuk kasus yang minimum ya. Untuk kasus yang minimum. Ya, Bapak akan tulis dulu soalnya. Ini soalnya sama dengan yang membuat grafik ya, dengan membuat grafik. Ini adalah Z kita. Ini Z kita, tolong disalin ya. Tolong disalin. Ini adalah Z kita, minimum ini ya, minimum. Lalu kendala kita adalah 2x1 plus 4x2. Ya, lalu 4x1 plus 3x2. Sebesar 16 dan 24. Oke. Ya, ini adalah soal kita ya. Ini soal kita seperti ini. Ya, soal kita seperti ini. Minimum ya. Nah, dari soal ini kita akan merubah ya dari bentuk yang disebut dengan ketidaksamaan menjadi persamaan. Tolong semuanya dicatat ya. Dicatat di bukunya masing-masing. Atau di kertas boleh. Sekarang kita akan merubah. Bagaimana cara merubahnya? Kita lihat 2x1 plus 4x2. 4x1 plus 3x2. Oke, ini ya. Ini akan menjadi sama dengan 16. Nah, gini ya. Sama dengan 24. Begitu. Berarti ada sesuatu yang ditambah atau dikurang di sini. Kalau dia lebih besar sama dengan, ya kita akan samakan. Sama dengan begini ya. Katakanlah 30 ya. Lebih besar sama dengan 20 begitu. Nah, secara matematik ini harus dikurangkan dulu ya. Dikurangkan gitu. Kadang-kadang dikurang 15 begitu. Nah, baru ditambah 5. Nah, gitu ya. Berarti ada 2 di sini ya. Setelah dikurangkan, lalu ditambah. Begitu ya, secara matematiknya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengurangkan langsung dapat 20, nggak bisa ya. Karena dalam matematik dia selalu plus begitu, selalu plus ya di dalam filosofi matematik. Jadi kita kurangkan baru kita tambah, begitu ya ceritanya. Ya. Nah, makanya untuk soal kita juga seperti itu. Ini kita kurangkan dengan S1. Lalu kita tambah ya dengan katakanlah A1. Nah, gitu ya. Begitu juga ini. S2 ditambah dengan A2. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah variabel penambah, ini variabel pengurang, ini variabel penambah. Begitu ya, dalam matematiknya seperti ini. Ya, tinggal ikutin aja ya. Minus S1 lalu plus A1. S-nya hanya notasi aja ya. Boleh aja sih diganti yang lain juga boleh, tapi dalam buku biasanya kita menggunakan S like variable ya dan absolute variable gitu ya. Jadi S1 dan A1 selalu begitu di dalam bentuk matematiknya. Nah, sekarang bagaimana supaya dia bisa kita pindahkan ke dalam tabel simplex? Ya. Nah, caranya adalah yaitu ini harus sama ya. Nah, ini harus sama ini. S1 juga harus sama sehingga kita merubah begini ya, 2S1, 4S2, ya di sini S1, di sini juga S1 gitu ya. Selalu begitu ya. Tolong ya sampai disalin ya. Gitu ya, tapi ini minus ya. Minus
Lalu di sini adalah ada S2 ya, gitu S2. Ini juga S2. Nah, gitu. Lalu sini ada A1, ada A2. Wah, jadi banyak nih emang. Tuh gitu. Baru di sini 16-nya dan 24-nya. Begitu ya. Berarti ini adalah 1 ya. 1 0 gitu ya. 1 0. Lalu ini 1 0. Nah, gitu ya. Ini juga begitu, plus 1 0 plus 1 plus 0 gitu. Ini kita lihat nih sama aneh ya. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, coba tolong di amati. Kelihatan di layarnya nih. Kelihatan ya, ya kelihatan layarnya ya. Ya, kita geser sedikit kali ya. Geser sedikit layarnya. Nah, itu ya. Ya. Kelihatan ya di layarnya ya. Ya, kita perhatikan itu ya. Dari 5 besar sama dengan menjadi sama dengan. Nah, begitu. Ya, 2S1 plus 4S2 minus 1S1 ya, plus 0S2 plus 1A1 plus 0A2. Lalu untuk yang kedua 4S1 plus 3S2 plus 0S1 plus minus 1S2 plus 0A1 plus 1A2. Gitu. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat tabel simplex, selalu ya kita rubah ya ke dalam bentuk seperti ini, selalu ya, nggak boleh enggak. Ya, kita rubah menjadi sama dengan. Nah, kalau kita sudah rubah bersama dengan, maka sekarang kita akan pindahkan ke dalam tabel simplex. Kita pindahkan ke dalam tabel simplex. Kita pindahkan ke dalam tabel simplex. Ya. Berarti kita harus membuat tabel simplexnya. Ya, biasa kita buat tabel simplex. Ini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, kelihatan. Ya. Lalu seperti biasa kita buat ini ya. Nih. Tuh. Lalu kita buat sini. Seperti biasa ya, seperti yang kemarin. Oh, gitu ya. Ini adalah tabel 1 ya. Caranya adalah CJ. Ini adalah variabel dasar dan kuantitas. Lalu ada S1, S2, S1, S2, A1, A2. Wah, banyak nih ya. Kalau yang minimum S1, S2, S1, S2, A1, A2. Rasio. Gitu. Oh iya, Bapak lupa untuk Z-nya. Z-nya akan berubah jadi begini. Z adalah berapa tadi? Z 6X1 3S2 ya. 6X1 plus 3S2 gitu ya. Ya. Lalu plus 0S1 plus 0S2. Nah, di sini beda dikit ya. M A1 plus M A2. M itu adalah nilai positif besar ya. Mohon catat ya. M ini nilai positif besar. M ada nilai positif besar. Sehingga di sini kita bisa ganti isi gitu ya. Nah, gitu ya. M gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan.
Tanyakan. Kakak tanyakan ya. Di sini. Iya, Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan aja. Jangan ragu-ragu. Tanyakan. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi tabel simplex, tabel 1. Perhatikan, tolong ya dibantu Bapaknya ya. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Ya. Seperti biasa. Nah, untuk ini mungkin agak bedanya. Ini agak beda ya. Ini MA1, MA2 ya. Jadi kita mulai dari sini ya, MA1 ini ya. Nah, sekarang kalau ini biasa 16 ya. 16, 24 ya. Oke, 16, 24 ini biasa. Sesuai dengan hasilnya. Lalu kita salin ini. 2, 4, minus 1, 0, 1, 0. Gitu ya. Oke, lalu 4, 3, 0 ya. 0, minus 1, 0, 1. Nah, gitu. Oke. Ini adalah namanya kita cari ZJ. Oke. Ya, gitu. Tanyakan aja ya. Kalau ada yang bingung, ya masih bingung, tanyakan. MA1, MH2, ya. 16, 24. Datang dari sini ya, 24-nya ya. 24 ya, minus 1, 0, 1, 0. Lalu 43, 4, 3, 0, minus 1, 0, 1. Gitu ya. Datangnya. Ya, kalau sudah, tolong Bapak dibantu mencari ZJ. ZJ kuantitas berapa? Tolong. ZJ kuantitas berapa? Ayo coba lihat catatannya minggu yang lampau. Berapa? Ayo. Ayo tolong, masa nggak ada yang jawab? Cara nyarinya gimana? ZJ kuantitas. Yang ini. Ini gimana cara mencarinya? Ayo, coba lihat catatannya. Lihat catatannya. Ayo. Berapa ini? M16. Terus ditambah? Tambah M24 bukan Pak? Ya betul. Jadi berapa?
Tapi nyebutnya dibalik ya, jangan M16 ya, kan dikali ya. Ya sebaiknya angkanya di depan ya. 40M. Ya, 40M, betul. Oh, gitu ya. Oke, kalau ini sudah paham, berarti yang lain juga bisa dong. Ini berapa? Tolong, cepat. Berapa? Ayo. Berapa? Kok bingung? Berapa? 2M, 2 kali M, tambah 4 kali M. Gitu ya. Ini berapa? Ayo jawab dong. 6M, Pak. 6M. Oh, 6M. Tolong jawab dong. Kasihan bapaknya ya kalau nggak jawab. Ini berapa? 7M. Betul. Ini. Ayo. Min 1M. Ya, ini. Min Ini. Ayo. 1 kali N plus 0 kali N. Berapa? M. Ya. Iya, Pak. Ini juga M. Nah, begitu. Sekarang ya, coba tolong yang masih bingung dicatat ya. Dari mana datangnya angka 40M, angka 6M, angka 7M, lalu minus M, M, datang dari mana? Coba tolong catat. Coba sekarang, ZC dikurang CJ. Gimana nyarinya berapa? ZJ dikurang CJ. Berarti berapa? 6M dikurang 6M dikurang 6. ya. 6M kurang 6 ya. Ya. Kan JJ-nya 6M. Kan JJ dikurang CJ kan. Berarti dibalik ya. Jadi dari bawah ya. 6M kurang 6 ya. Tulis 6M kurang 6. Nah ini memang agak berat ya sedikit ya. Karena nanti ada pecahannya ya. Ini adalah 6M kurang 6. Ini adalah 7M kurang 3. Min M, 0. Coba dicek. Ya, tolong perhatikan. Ini adalah 6M kurang 6. 7M kurang 3. Min M kurang 0. Min M kurang 0. M kurang M kurang M. Oke, sama aja ya dengan yang minimum. Ayo tanya ya, bagi yang bingung tanyakan, jangan diam aja, tanyakan. Gimana? Sudah? Tolong direspon ya. Ya, Pak. Ya, sekarang seperti biasa ya. Kita cari nilai positif besar. Nah, untuk nilai positif besar tersebut, kita cari yang koefisien M-nya paling gede.
gitu ya. Katakan M itu 1 juta gitu. Berarti kan gede tuh, ya. Berarti 6M dengan 7M gedean 7M kan, ya. Sedangkan angka minus 6 dengan minus 3 itu nggak ada artinya. Gitu ya logikanya ya. Nah, sekarang kita pilih yang mana berarti? Kita pilih yang mana? 7. Minus 3, Pak. 7M minus 3. 7M minus 3 seperti biasa. Kita tarik garis vertikal. Tarik. Nah, gitu. Tarik garis vertikal semuanya. Lalu cari rasio. Ini berapa? Coba tolong. Berapa? Ini kalau yang nggak belajar mau repot ya. 4, Pak. Ini ya. Kalau sedang kuliah memang ya, terutama yang matematik ya, terutama yang matematik seperti Bapak ini kan berkelanjutan ya materinya. Jadi artinya kalau yang minggu kemarin belum paham, lalu sekarang masuk, ya ini pasti agak bingung kalau tidak dipelajari. Ya, terutama yang agak sedikit matematik ya harus ya, nggak boleh enggak. Tapi kalau yang sifatnya teori, kayaknya sih ya masih bisa dibaca ya, pada saat kuliah masih bisa dibaca. Ya, misalnya sumber daya manusia, ya, atau pemasaran, ya, pokoknya sifatnya adalah teori ya, itu masih bisa ya. Tapi kalau ini nggak bisa, maaf ya, harus paham. Minggu yang lampau yang Pak berikan harus paham. Kalau enggak kesininya keteter udah pasti, ya, begitu. Coba sekarang Bapak buktikan ada yang belajar apa tidak. Ini berapa? Ya. 4, Pak. Bagus sekali. Nah, ini contoh dapat A. Lalu ini berapa? 8. 8. Pilih yang mana? 4. Betul sekali. Oh, jadi deh. Ini adalah pivot number kita. Berikutnya, kita pindah ke tabel 2. Ya, kalau semuanya tabel 2-nya disiapkan. Bapak juga menyiapkan tabel 2. Ini kalau di kelas Bapak bisa membuat tabelnya 3 sekaligus ya. Ini karena Bapak tulisnya kecilan, ya, jadi nggak bisa. Kalau di kelas biasanya Bapak buat tabel 3 sekaligus. Jadi Bapak tinggal mindahin aja. Tapi kalau sini ya terpaksa lah, buat lagi gitu ya. Nah, ini dia. Ini. Nah, gitu ya. Ya, sekarang kita isi CJ variabel dasar K. Oke. Lalu kita tarik. Ya. Sekarang kita lihat dulu. Kolom yang dilewati oleh pivot number. Ini kita lihat 3-2 ya. Perhatikan, 3-2 ya. Dan berada di baris pertama. Oke. Baris pertama ya, dan ini 3-2. Berarti ini diisi 3x2. Oke. Ini ya. Ini pindah ke sini. 3x2. Ya, ini ya. Kenapa letaknya di baris pertama? Karena ini ada di baris pertama. Ya. Kenapa ini ada di baris pertama? Kenapa ini pertama? Karena ininya baris pertama. Ingat, tidak selalu mulai dari baris pertama. Nah, selanjutnya seluruhnya kita bagi dengan pivot number.
Berarti berapa nih? Ayo. Berapa? Ayo. Ini berapa? Cara mencarinya gimana? 16 dibagi 16 bagi berapa? Bagi 4, Pak. Betul, bagi 4. Jangan ragu-ragu. Pivot number 16 bagi 4. Tolong dicatat. Semua yang baris pertama ini dibagi dengan 4. Oke, ini gitu ya. Berarti ini berapa? Min 1/4. Ini 0. 1/4. Gitu ya. Oh ya, ini kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Tulis dulu. Nah, gitu ya. Nah, karena yang dipakai adalah MA1, maka MA1 kita buang. Ya. Ini kita buang ya, ini buang nih. Buang. Ya. Berarti kita perlu MA2 aja, berarti 0. Nah, begitu. Ini buang ya. Ini buang ya. Berarti Buang. kalau nggak ditulis nggak apa-apa, Pak. Yang ini. Jangan Iya, yang nanti, A1. nanti jadi bingung nanti, jangan ya. Bapak, X1-nya bukan S2 ya, Pak? Ya, nanti jadi bingung. Gitu ya. Nah, gitu Mas Bapak. Ya. Gitu, Mas Bapak tuh begitu. Jangan Bapak tanya. Nah, gitu Mas Bapak. Nah, gitu ya. Jadi A1-nya terbuang. Kenapa A1 dibuang? Karena ini kita sudah ambil A1-nya nih, MA1-nya. Ya. Bapak, Ya. X1-nya bukannya 1/2 ya, Pak? Kenapa? X1-nya. Yang mana? 2-nya dibagi 4 Ini bukan? kan aneks 1. Yang ini Iya. dulu. Ini kan ini Mas Ren. Kita lihat ya. Aneks 1 kan? 3S2. Oke. Nah, sekarang ini adalah ini. Oh, berbeda ya. Oh, maksud kamu kenapa nggak 3S2 gitu ya? Berbeda ya dengan minimum. Oke. Ya, berbeda ya. Gitu ya. Maksud kamu gimana sih? Coba ulangi pertanyaannya. Tadi itu X1-nya kan 1. Apa? Itu X1-nya kan 1, Pak. Yang mana? Bukannya 1/2. Mana? Tunjukkan yang mana? Pertanyaan mana? Yang X1 di X1-nya, tabel Pak, kedua, X1. Pak. Ini. Iya. Ini S1 terus ini. Hasilnya bukannya 1/2, Pak. Yang ini. Iya, Pak. Yang ini. Itu 2 dibagi 4, Pak, bukan. Iya, Pak. Benar, tuh kan Bapak yang salah kan? Benar, kalau benar. Tadi Bapak tadi salah ya. Makanya Bapak katakan bisa salah, makanya Bapak yang mana Mas Gaul? Iya, Pak. Ya betul ya. Bapak kecepatan kayaknya nih, makanya Bapak katakan tolong bantu Bapaknya supaya Bapaknya enggak. Dan Bapak salah melihat. Oke, betul. Berarti ini berapa? S1-nya berapa? 1/2. 1/2 ya. Ya, saya Bapak terlalu cepat kan yang melihatnya. Betul sekali. Ya itu Mas Bapak ya. Ini berapa? 1, Pak. Ya, betul. Ini 1/4. 1/4. Oke, betul. Ya, ini berapa? 0 ya? 0, Pak. Ya. Lalu aduannya sendiri 0 juga ya. 1/4. Nah, gitu betul. Terima kasih. Ya, tadi Bapak salah melihat. Ya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, ini nih, baris kedua ini luar biasa ini ya. Ya, baris kedua ya. Baris kedua masih tetap ya ini ya. MA2 ya, masih tetap ya. Sekarang kita cari yang ini. Nah, ini ya.
Ya, nyarinya gimana? Coba tolong dipandu bapaknya. Tolong gimana? 24 dikurang 4 dibagi 3, Pak. ayo yang benar. Kebalik, Pak. 3/4. Ya, 3/4 dikali Kali 16. betul 16. Ya. 24 dikurang 3/4 kali 16. Berapa? 12, Pak. 12 hasilnya, Pak. 12. Berapa? Berapa? 12. Iya, 12. Betul. Oh. Lalu yang lain juga begitu. Nah, ini agak lumayan nih nyarinya ya. Karena apa? Karena bentuknya ya. Bentuknya bentuknya yang pecahan. Itu masalahnya ya. Bentuknya pecahan. Tapi ini belum pecahan bentuknya. Oh, belum ya. Berarti masih gampang dong. Berarti berapa tuh? Yang ini? Yang ini ya. Sekarang nyarinya gimana? Ayo tolong. Gimana? 4 dikurang 4 dikurang 3/4 dikali 2. betul sekali. Iya. Tuh, berapa? Oh iya udah mulai pecahan ya, udah mulai. Berapa? Sebaiknya pembilang penyebut ya. Sebaliknya pembilang penyebut nyebutnya ya. Jangan 1 3/4, jangan begitu. Berapa? Berapa? 5/2, Pak. Betul, 5/2. Ya. Nah, kalau ini langsung ya, otomatis 0 ya. Karena ini adalah yang dilewati oleh pivot number, ya. Gitu ya. Ya, sekarang ini 0 dikurang 3/4 kali minus 1. Itu berapa? Nih. Semuanya ikutin ya, pelan-pelan ya. Gimana yang ini? Ya, kita lihat yang nih. Ya, cara mencarinya ya. 0. 0-nya ini ya. Ini 0 ya. 0 dikurang 3/4 kali minus 1. 3/4 ya kali minus 1. Gitu ya. Berapa? Ini berapa jadinya? 0 dikurang 3/4 kali minus 1. 3/4, Pak. Ya, 3/4. Ya. Lalu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah minus 1. Minus 1 dikurang 3/4 kali 0. Ya gampang lah. Berapa jadinya? 0, Pak. Ya, betul. Hah? Ayo. 0 ke mana? Coba. Ikut 0 coba. Minus 1 dikurang 3/4 kali 0. Kalau dikaliin 0 tetap 0, Pak. Ya coba Minus 3/4, Pak. kurang ini ditulis pakai ini di kertas saja ya. Ya jadi berapa? Minus 3/4. Minus 1 kan gitu kan? Dikurang 3/4 kali 0. Minus 1, Pak. Ya minus 1 lah. Kan ya, pengurangnya 0. Nah itu maksud Bapak ya. Minus 1. Betul. Lalu yang berikutnya 0. 0.
Gimana? Oh ya 1 ya. 1 dikurang 3/4 kali 0. Berapa? Waduh, yang lainnya bisa ngikutin nggak nih? Mudah-mudahan ya, soalnya pelan-pelan ya. 1 Pak. Ya, 1 Pak. 1. Ya. Gitu. Nah, sekarang ZJ. ZJ sekarang. Ya, yang ini depan nih. Ini gimana? 12 ditambah 12M bukan? 12 ditambah 12M. Ya, ini agak berat ya. Karena pecahan semua. Yang ini? 4M bukan, Pak? Gimana? Gimana? 24M ya, Pak? 2 ditambah Nggak bisa 2. dijumlah. Nggak bisa dijumlah semua kan? Karena yang satu ini nggak ada M-nya kan? Jadi dia pasti 2 apa nih bla bla plus bla bla pasti begitu. Karena inisinya M kan. Jadi berapa nih berapa? 3/2 Ya 3/2 plus tambah ya, 5/2M. 5M. Nah gitu. Kalau ini berapa? Ini gampang nih. Berapa? Ini berapa? Ya Pak. Ya. Iya, kelihatan kan 3. Nah, ini baru nih. Mulai sulit lagi. Ini berapa? Minus Min 3/4 ditambah 3/4 M. Ya. Ya kan? Kalau ini? min M Pak. Ya, betul. Ini? Betul 0. Kok 0 sih? Bukannya M Pak. Salah. Kok 0 lagi? Nah, atas M ya. 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 Sekarang dikurang. Ya. Yaitu ZJ dikurang CJ. Nah, gitu ya. ZJ dikurang CJ. Ingat ya, kalau minimum dibalik ya. ZJ dikurang CJ ya, dibalik ya, dari bawah ke atas. Kalau yang maksimum beda kan ya. Dari atas ke bawah kan ya. CJ dikurang CJ kan kalau yang maksimum. Kalau yang minimum dibalik ya. JJ dikurang CJ. Jadi dari bawah ke atas. Gitu. Ya, ini berapa? Ini ya dikurang 6. Nah, ini nih ya. Sebetulnya yang diperhatikan yang penting adalah yang ada M-nya ya. Yang paling penting ya. Ya, yang paling penting ada yang ada M-nya. Ingat. Karena kita ingin melihat nilai yang terbesar.
Coba ini. 3/2 plus 5/2M tambah 6, kurang 6. Gimana yang lainnya? Bingung? 5/2M dikurang min Ya. 9/2 bukan, Pak? Berapa? Ya, berapa? Hasil berapa? Hasilnya? 5/2M dikurang min 9/2. 5/2-nya bukan minus dong. Plus ya? Ya. Iya, plus. Ya. Plus ya. 5/2M minus 9/2. Tuh. Gitu ya. Minus 9/2. Yang penting caranya aja ya. Kalau caranya sudah paham, ini bisa dicari. Oke. Jadi matnya memang nih. Sekarang ini berapa? Berapa? Nih. 0, Pak. Ini berapa? 0, Pak. Ya, 0 lah. Yang ini sama ya. Kan dikurang 0. Ya. Karena dikurang 0 sama kan? Ini berapa? Min M jadi berapa? Min M. Ini 0, gitu ya. Gimana? Sekarang kita ini pertemuan ke berapa sih ya? 4 atau 3 sih? 4, Pak. 4 ya. Oke, 4 ya. Nah, untuk linear programming-nya sampai hari keempat ini, berarti kita sudah belajar metode grafik, ya, minimum maksimum, dan simplex minimum maksimum. Itu ya, kita sudah pelajari itu. Berarti kita masih ada 2 kali pertemuan lagi, ya, 2 kali pertemuan lagi. Kita akan membahas nanti namanya sensitivitas, ya, begitu. Nanti mau kasih tugas saja ya supaya apa namanya ada yang dicoba. Oke, sekarang kita lihat lagi mana yang besar, mana yang positif besar di antara semua ini. Apakah 5/2M atau 3/4M? Yang mana? Lihat M-nya aja. 5/2, Pak. Berapa? 3, Pak. 5/2M atau 3/4M? Yang besar. 5/2, Pak. 5/2 lah. Ya, kita tanya lagi. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita bagi lagi. Kita cari lagi rasionya. Gitu. Cari rasionya. Ini berapa? Tolong. Berapa ini rasionya? 8. 4 dibagi berapa? 4 dibagi 1/2, Pak. Berapa? 8. Betul. Ini 12 dibagi 5/2. Berarti berapa? 24 dibagi 5. Sekarang mana yang kecil? 25 atau bukan? 24/5. Ya, betul. Itu biasa ya. Tarik lagi. Gitu. Ini dia pivot numbernya. Oke. Ini adalah tabel 2. Berikutnya kita pindah ke tabel 3. Tolong disalin ya. Atau dipoto juga boleh. Kalau bisa kelihatan, mudah-mudahan bisa. Ya. Nggak kelihatan, Pak. Masa nggak kelihatan ya? Ya udah, nanti kalau misalnya nggak kelihatan, ini kan Bapak rekam ini ya. Nanti Bapak upload ke YouTube ya. Ini kalau di layar Bapak sih kelihatan semua ya. Karena tadi kan sudah digedein di layar Bapak.
Ya, di layar Bapak udah gede ini ya. Gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke tabel berikutnya. Kalau ini nggak kelihatan, Bapak juga bingung ya ngajarinnya. Oke, mudah-mudahan bisa dibaca. Karena tidak mungkin ya, tanpa papan tulis ngajar ini tidak mungkin. Ya. Ya kalau misalnya udah jadi sih bisa-bisa aja ya. Agak repot ya kalau kita latihannya. Makanya Bapak menggunakan ini ya, jadi Bapak berusaha supaya bisa langsung ya kita latihan. Makanya Bapak siapkan papan tulis. Oke, ya. Ya, kalau apa namanya ini disalin cepat ya, dibuat maksud Bapak tabel Simplek yang baru. Ya, kita lihat sekarang tabel Simpleknya. Ya, coba disalin dulu deh ya. Bapak tunggu dulu. Tolong disalin dulu. Sementara nanti kita praktekkan lagi pelan-pelan. Ya, sekarang kita lihat. Ini 3x2 tetap ya. Sekarang kita lihat MA2 ya. Kita lihat MA2 itu dilewati oleh 6x1. Ya, 6x1 gitu ya. Berarti 6x1. Ini ya. Ini adalah yang disebut dengan kolom. Kolomnya ini kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa. Kita mulai dari baris kedua ya, yang sadar baris horizontalnya. Coba sekarang. Tolong ya, yang sudah mahir supaya bantu Bapak ya. Oke. Ini berapa? Cara mencarinya dulu coba sebut. Ini nyari di mana? Cara mencarinya dulu. Berapa? Cara mencari ini gimana? Ini cara mencari ini gimana? Coba lihat tabelnya. Yuk. Gimana cara belajarnya? Kok diam? Kan pivot number-nya ada kan? Berapa pivot number kita? Berapa? 5 per 5/2, Pak. 5/2 kan? Nah, berarti nyarinya gimana tuh yang tertanya? 12 bagi 5/2. Ya udah gitu aja, tolong dong disampaikan ke Bapak ya.
12 per 5 per 2. Nah, berapa itu 12 per 5 per 2? Berapa itu? 24 per 5 kan? Kan dibalik ya. 5 per 2-nya kan dibalik. 12 kali 2 per 5 kan begitu kan? Ya. Lalu ini berapa? Ini yang gampang berapa? Ini berapa? Semua baris ya yang kedua dibagi 5 per 2. 1, Pak. Berapa? 1. Ya 1 lah. Ini berapa? Lihat. Kok bingung? 0, Pak. Iya, 0. Oke. Lalu berikutnya, nah ini baru mikir nih. 3 per 4 dibagi 5 per 2. Berarti dibalik ya. Balik ya. 3 per 5 per 2. 3 per 4 dikali 2 per 5. 3 per 10, Pak. Betul, 3 per 10. Gitu ya. Oke, lalu yang satu lagi. 1 dikurang, dibagi 2 per 5. Berapa? Kok kurang? 1 ya dibagi 5 per 2. Ya. Berapa? 1 dibagi 5 per 2 berapa? Balik dong. Min 2 per 5, Pak. Ya, tinggal balik aja kan. Oh gitu ya. Agak lumayan ya. Agak lumayan ya. Ya nanti di ini aja ya. Nanti setelah kuliah pelan-pelan ya. Semuanya ya. Nanti dibuat dulu Bapak masih ingat atau belajar gini juga Bapak juga yang kepala serang aja ya. Sekarang Bapak karena dosen aja kan ya. Ya kalau dosen kan ya namanya Bapak harus paham. Jadi sebenarnya ya untuk belajar ini semua orang tuh sebenarnya pasti bisa. Pasti bisa ya mempelajari, nggak mungkin enggak. Ya. Hanya mungkin berbeda-beda kan. Ada yang bisanya cepet, ada yang bisanya lama, kan begitu. Tapi pasti bisa. Ya. Nah, kalau bisanya lama ya berarti belajarnya ya atau mencobanya bisa 2 kali, 3 kali kan begitu baru ngerti. Ya baru paham sekali. Tapi kalau yang cepat ya sekali terangkan langsung paham. Ada yang 2 kali begitu ya. Ya memang begitulah ya Allah memberikan pada manusia ya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kita memang ya harus menerimanya ya. Allah telah memberikan tingkat kecerdasan kita begitu ya. Jadi kita harus memakluminya. Ya, makanya kan setiap orang kan berbeda. Ada yang kuatnya di matematik, ada yang kuatnya di ilmu hafalan. Ya, ada kuatnya di ilmu logika, kan begitu. Ya. Tapi prinsipnya semua pasti bisa. Hanya tadi kalau yang kebetulan lemah di matematik ya diberikan oleh Allah ya, maka kita harus belajar berkali-kali. Itu aja perbedaannya. Kalau misalnya orang yang jenius sekali ini nggak menangkap. Contoh yang jenius almarhum Habibie. Wah itu Habibie itu luar biasa, jenius banget itu. Ya, coba deh saudara nonton ya film Habibie itu bagus loh itu ya. Film Habibie waktu dia kuliah di Jerman itu bagus sekali itu ya. Ya, Bapak lihat ya, Bapak kagum sekali dengan Habibie. Ternyata Habibie itu memang luar biasa ya. IQ-nya luar biasa. Sampai dia bisa membuat pesawat terbang ya IPTN itu kan Habibie yang ininya waktu itu kan direkturnya ya. Ya disebut dengan N250 itu ya, itu kan pesawat terbang buatan Indonesia tuh. Cuma sayang aja ya, lengsernya Pak titik-titik langsung presiden baru nggak dilanjutkan, sayang ya. Udah ada jagonya membuat pesawat terbang orang Indonesia justru nggak dilanjutkan begitu ya. Oke.
Ya, itulah sedikit ya tentang masalah kecerdasan masing-masing ya. Jadi kita harus memaklumi ya. Jadi sebetulnya kalau dulu guru Bapak masih ingat tuh, kamu jangan sampai memilih salah ya di dalam memilih jurusan. Itu ya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau kita kuatnya di sini, kita belajarnya di sini. Kuatnya di sini, kita ambil begitu ya. Jadi jangan misalnya mengambil tentang hukum gitu, tapi hafalannya kurang, agak sulit ya. Hukum itu hafalan semua loh, ya. Setelah itu baru logikanya main. Jadi tapi hafalannya dulu, hafalan baru logika. Wah kalau nggak sulit itu. Ya. Kalau Bapak terus terang aja, kayaknya nggak sanggup deh, ya mengambil kuliah di fakultas hukum. Ya. Bayangin aja tuh harus hafal loh, apa namanya ayat-ayat ya, hukum-hukum itu ya. Nah begitu juga lah di matematik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Ya, ini berapa ini? Coba cara mencarinya dulu aja ya. Cara mencarinya yang penting ya. Cara mencarinya yang penting. Tolong cara mencarinya gimana? 4 dikurang 1/2. 4 dikurang? 1/2. Ya betul. 1/2 per? Dibagi 5/2. Betul. Dikali? 12. Betul. Nah itu ya. Itu caranya. Ya. Nah ini agak lumayan nyarinya kan ya. Setengah dibagi 5/2 ini kan 1/5. Ya. Berarti 12/5 kan. Nah 4 dikurang 12/5. 8/5 Pak. 20 ya 20 kan. 20 dikurang 12/5 kan begitu kan nyarinya kan. Jadi berapa? 8/5 Pak. Betul 8/5 ya. Jadi ini yang senang matematik cepat ini nyarinya ya. 8/5 begitu ya. 8/5 oke. Nanti dicari lagi ya. Berarti itu udah paham itu 8/5 ya. Nanti kalau kita cari dapatnya, kalau cek ya kalau ada yang salah nanti ya. Loh, 8/5. No. Aduh, salah tuh kan. Bapak kok nulis sih 8/5-nya. Mantap tuh kurang 1. Di sini deh. Ya, 8/5 ya begitu ya. Lalu 0, 1 ya. Min 2/5. Dan 1/5. Oke gitu ya. Ya. Nah sekarang anggap saja sudah ketemu. Sekarang JJ. Coba tolong JJ-nya berapa? Tolong sekarang JJ. Berapa ini? JJ. Cara cari dulu. Cara mencari gimana? Tolong. 8/5. Dikali 3 Kali 3 betul terus tambah 24/5 dikali 6 Pak. coba berapa? Kalau cari dulu 1 berapa? Nah, ini udah salin ya. Udah salin. Sekarang ini cari dulu ini berapa? Tolong hitung 100 kalkulator 100 berapa? 168/5. 168 ya per begitu ya. Nah sekarang kita turunkan JJ dikurang CJ. Sekarang lihat 6 dikurang 6 ya 0. Oke. 3 kurang 3 0. Ini masih nih waduh. Ini penghalang ini. Ya. 3/5 yang masih positif. Artinya apa? Kita harus gimana? Harus sampai 0, Pak. Betul, harus lanjutin lagi. Ya, harus lanjutkan ke tabel berikutnya. Iya, Pak.
ya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan yang terakhir ya. Nah, terakhir kita bertiga ya. T3 ya. Duh, kok videonya juga kok. Iya, ini lagi. Ya, yang mungkin sebagian besar udah pada ini ya. Udah pada pusing ya. Ya, nanti ya pelan-pelan ya. Nanti kan videonya ini Bapak kirim nanti ya. Mudah-mudahan hasil videonya bagus. Ya, Bapak rekam kan ya. Kalau hasilnya videonya bagus, nanti Bapak kirim ke YouTube. Oke. Ya, ini dia. Tolong yang sudah paham ya, membantu Bapak biar cepat. Ya, sekarang kita lihat ya. R-nya Pak belum Pak. Ini dia ya. Oke. Sekarang kita bagi ya, kita bagi lagi 3 bagi 1 3. Ini ya. 3 dibagi minus 2/5 ya. Berarti berapa nih? 15 ya. Per 2 ya. Minus ya. Minus ya. Nah, kalau ini minus, ini adalah 2/5 ini pasti positif kan? Ya. Nah, berarti kita ambil nih. Oh, gitu. Berarti ini adalah disebut dengan pivot number-nya. Ya, pivot number-nya. Nah, berarti kita lihat 3x2 ya. Ini tetap. Nah, ini 0S1 ya. Berarti ini 0S1. Nah, gitu ya. Oke. Nah, 0S1 ini adalah merupakan horizontal kan? Berarti kita harus mencari yang ada garis horizontalnya dulu. Begitu. Ya, yang ada garis horizontalnya dulu. Begitu. Ya. Coba sekarang. Ya, sekarang. Ya. Coba sekarang ini berapa ini? Ini berapa nih? Kotaknya nih. Kotak ini nyari berapa? Coba tolong bantu Bapak. Cara mencarinya aja. Cara mencarinya bagaimana? Ini pivot number-nya ya. Gimana? 24/5. Halo? Dibagi 3/10 Pak. Betul. 24/5. Ya memang agak lumayan ya. Ya, dibagi 3/10 atau dibalikannya dikali 10/3. Gitu kan? Ya. Jadi berapa ini? Sekarang kita lihat ini. Coret ya. 2. Coret. 8. Langsung ketemu 16. Oh. 16. Ya. Gitu ya. Berarti ini adalah 10/3. Oke. Ini 0. Ya, ini 1. Gitu kan ya. Oke. 10/3, 0, 1 ya. Berarti ini adalah min 4/3. Itu ya. Ya, coba saring dulu. Coba bagi yang udah paham ini. Mencari ini gimana? Tolong cari kotak ini. Coba disebut aja, nggak usah jawabannya, langsung aja cara mencarinya gimana? 8/5 dikurang berapa? Min 2/5 dibagi ya. bagi 3/10 dikali 24/5. Oh, luar biasa ya. Luar biasa ya, gitu ya. Oke, luar biasa. Ternyata hasilnya 8. Oke. 8 hasilnya ya. Oke. Hasilnya 8 ya. Ini Bapak salin aja jawabannya, nanti tolong di apa namanya ini? Dicek lagi ya. Ya, minus 1/3.
Nah, gini Dua. ya, hasil akhirnya begini. Sekarang kita lihat ZJ. Ini ada berapa? Coba tolong. Cepat. Ini berapa? 24, Pak. Betul sekali, 24. Ya, ini adalah berapa ini? Ini kan kali 0 nih. Berarti langsung aja kan 4 ya. Ya. Kan 4/3 kali 3 kan? Ya. Ini adalah 3 ya. Ini adalah 0. Ini adalah -1. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang ini kita kurangkan. JJ dikurang CJ. -2, 0, 0, dan -1. Oke? Artinya semua sudah di bawah 0. Ya, atau maksud Bapak di bawah sama dengan 0. Berarti berhenti. Berapa hasilnya? Hasilnya hanya ini ya. X28, Z24. Jadi hasilnya adalah X2 sama dengan 8, X1 sama dengan 0, Z-nya adalah 24. Ini hasilnya. Oke. Begitu. Ya mungkin sebagian terserang aja. Pasti ya, puyeng kepala gitu ya. Tapi apa boleh buat ya, memang di dalam beberapa mata kuliah ya, memang kita dipaksa untuk menguasai ya, atau mengetahui yaitu ilmu ya yang diberikan di dalam kuliah. Biarpun ada beberapa ilmunya yang sulit sekali bagi kita. Ya tapi mau nggak mau ya kita harus belajar. Tentunya kan ini kan sulit. Nah nanti ujiannya sih Bapak nggak sampai putaran 4 kali ya. Mungkin Bapak nanti memberikannya adalah yang terakhir saja. Tabel terakhir, tabel simplex terakhir Bapak berikan, lalu sekali putar aja selesai. Nanti ujiannya seperti itu, jadi bukan dari awal sampai akhir, enggak. Ya. Kalau dari awal sampai akhir bisa-bisa nanti nggak selesai nanti ya. Kalau misalnya ada 3 soal begitu nggak selesai ya, begitu. Ya silakan sampai di sini ya. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Jadi sekali lagi ya memang ini agak berat ya untuk mempelajarinya. Tapi bagaimanapun juga ya pelan-pelan saudara berusaha untuk mempelajarinya ya, berusaha untuk memahaminya. Tapi nggak usah khawatir kalau ini nggak bisa, kan nanti ada grafik ya, ada grafik, ada membuat persamaan. Jadi soalnya kira-kira seperti itu ya, kalau dalam programming sampai saat ini. 1, membuat persamaan. Yang kedua, grafik. Yang ketiga, simplex. Jadi ada 3 soalnya nih ya, kalau misalnya sampai hari keempat ini, soalnya kemungkinan 3 pertanyaannya. Pertama adalah membuat persamaan matematik. Yang kedua adalah memecahkan dengan metode grafik. Yang ketiga adalah dengan metode simplex. Nah tadi Bapak katakan kalau metode simplex Bapak tidak akan meminta ya jawabannya dari A sampai Z. Maksudnya Bapak dari kasus sampai selesai untuk simplex. Bapak akan berikan yaitu tabel terakhir saja. Jadi saudara tinggal putar sekali aja langsung jadi. Nah gitulah kira-kira. Oke. Iya, sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Nah ini Bapak keluar dulu nih. Mudah-mudahan rekam jadi, aduh, mudah-mudahan jadi.